Pi Network Filter. Setiap jaringan kripto akhirnya akan mencapai titik penentuan. Apakah ia benar-benar siap berfungsi sebagai ekonomi nyata, atau hanya berhenti sebagai angka di layar? Pi Network kini berada tepat di persimpangan itu. Migrasi protokol V19.6 telah resmi diselesaikan oleh tim inti Pi. Ini bukan sekadar pembaruan teknis. V19.6 membangun fondasi baru yang menata ulang stabilitas dan sinkronisasi jaringan, menyiapkannya untuk menanggung beban transaksi dan aktivitas mainnet yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, V19.6 hanyalah langkah awal. Informasi resmi terbaru menegaskan prioritas berikut. V19.9. Upgrade ini disebut sebagai tahap terakhir sebelum jaringan bergerak menuju V20. Bagi operator node, pesan yang disampaikan jelas, segera upgrade, atau bersiap menghadapi konsekuensi terputus dari arus utama jaringan. Pertanyaannya kemudian menjadi penting. Apa arti semua ini bagi pionir yang telah menunggu bertahun-tahun? Apakah ini sekadar pembaruan software, atau sebuah penyaringan nyata yang menentukan siapa yang benar-benar siap berpartisipasi penuh dalam ekonomi mainnet Pi, di mana token sudah bisa dipakai, dipindahkan, dan diperdagangkan di jaringan yang terbuka dan diverifikasi on-chain? Di video ini, kita akan bedah fakta yang tercatat di tingkat protokol, dampaknya bagi node, bagi akun pionir, dan bagi masa depan Pi sebagai jaringan yang menekankan validitas, transparansi, dan kesiapan menghadapi evaluasi dari regulator maupun pelaku pasar. Jika Anda ingin memahami apakah update V19.9 hanyalah formalitas, atau benar-benar bisa meningkatkan proses perdagangan Pi di pasar nyata, baik dari sisi partisipasi node maupun aktivitas transaksi on-chain, mari kita mulai dari data resmi yang ada, langkah demi langkah. Status Pi Network terbaru. Mari kita lihat apa yang benar-benar terjadi akhir-akhir ini, berdasarkan data resmi, bukan opini. Pada 20 Februari 2026, akun resmi Picorti menyatakan bahwa migrasi protokol V19.6 telah selesai dijalankan di mainnet. Ini menandai selesainya tahap penyesuaian besar di tingkat protokol, dan jaringan kini berdiri di atas fondasi teknis yang lebih stabil. Namun, pengumuman itu juga menegaskan langkah berikutnya, upgrade ke V19.9. Tim inti meminta semua operator node untuk memastikan sistem mereka selalu diperbarui dan mengikuti arahan resmi yang akan dirilis selanjutnya. Dalam dokumentasi node, garis besarnya jelas. Node yang tidak mengikuti jalur upgrade berurutan berisiko terputus dari jaringan utama dan kehilangan perannya dalam konsensus. Sekarang, mari kita geser fokus dari pengumuman resmi ke kondisi jaringan yang bisa diverifikasi siapa saja. Sejak awal 2025, Pi Network berada di fase Open Network. Ini berarti jaringan tidak lagi tertutup. Semua aktivitas mainnet dapat diamati melalui blok Explorer resmi, mulai dari transaksi, perpindahan saldo, hingga interaksi dengan smart contract. Setiap data on-chain bisa diverifikasi publik, sehingga tidak perlu sekadar percaya kata orang. Dari fakta ini, ada 3 hal penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, jaringan terus bergerak, upgrade protokol bersifat struktural dan berkelanjutan, memastikan fondasi teknis tetap kuat. Kedua, node patuh adalah kunci, mengikuti ritme upgrade bukan sekadar rekomendasi, node yang tertinggal berisiko terputus dari arus utama jaringan. Dan ketiga, transparansi untuk pionir. Siapapun bisa menilai aktivitas mainnet secara langsung, tanpa terjebak narasi berlebihan di media sosial. Semua fakta ini bersumber dari saluran resmi Pi Network dan data on-chain, bukan rumor, janji harga, atau spekulasi tanggal listing. Inilah fondasi yang sedang dibangun, protokol yang diperbarui, node yang disaring melalui upgrade, dan aktivitas jaringan yang bisa diverifikasi langsung. Siapapun yang ingin memahami realitas jaringan saat ini dapat melihatnya sendiri. Rantai upgrade. V19.6, V19.9, menuju V20. 3 fase upgrade ini bukan sekadar angka. Masing-masing memiliki peran dalam proses migrasi protokol bertahap yang wajib diikuti seluruh node, agar jaringan tetap sinkron dan stabil di fase Open Network yang sudah berjalan. V19.6 adalah migrasi besar yang telah selesai secara resmi. Pada tahap ini, node melakukan pembaruan struktur internal melalui proses reingestion ledger dan penyesuaian representasi blok. Tujuannya bukan menambah fitur baru, melainkan memperkuat fondasi teknis dan memastikan konsistensi data di seluruh jaringan. Sebelum berbicara tentang ekspansi utilitas atau peningkatan skala, struktur dasar harus benar-benar solid. Setelah fondasi ini diperkuat, fokus bergeser ke V19.9. Disinilah disiplin protokol menjadi krusial. Jalur upgrade bersifat wajib dan berurutan. Node yang tidak mengikuti langkah resmi berisiko tertinggal dari jaringan utama dan perlu melakukan sinkronisasi ulang. Ini bukan sekadar perbedaan versi software, melainkan mekanisme untuk menjaga keseragaman dan stabilitas konsensus.
Dari sini terlihat pola yang jelas. V19.6 memperkuat struktur teknis jaringan. V19.9 memastikan kepatuhan dan keselarasan node. Setiap tahap membawa konsekuensi nyata bagi partisipan jaringan. Lalu, kemana semua ini mengarah? V20. Dalam roadmap bertahap hingga V23, versi ini menjadi kelanjutan dari proses pematangan protokol. Fokusnya bukan lagi membangun ulang fondasi, tetapi memastikan jaringan yang sudah aktif dapat berjalan lebih stabil dan siap menopang aktivitas mainnet dalam skala yang lebih luas. Perlu digarisbawahi, V20 bukan jaminan listing dan bukan pemicu otomatis pergerakan harga. Ini adalah status kesiapan teknis. Setelah tercapai, evaluasi terhadap keamanan, transparansi, dan kelayakan jaringan tetap berada di tangan pihak eksternal yang menilai secara objektif. Jika dirangkum, V19.6 memperkuat fondasi teknis. V19.9 memastikan keseragaman node. V20 melanjutkan proses pematangan jaringan. Setelah seluruh rangkaian ini berjalan, pertanyaannya bukan lagi apakah jaringan bergerak, tetapi seberapa kokoh struktur yang telah dibangun untuk menghadapi standar dunia nyata yang semakin menuntut bukti, bukan sekadar janji. Final filter terhadap akun dan node. Pada tahap ini, kita melihat apa yang disebut sebagai final filter. Ini bukan teori konspirasi, melainkan proses teknis dan kepatuhan yang konkret, dirancang untuk memastikan jaringan hanya mengandalkan partisipan yang valid dan patuh. Pertama, dari sisi node. Node yang tidak mengikuti jalur upgrade ke versi terbaru secara bertahap akan tersisih dari pusat jaringan. Konsekuensinya jelas, suara mereka dalam validasi blok tidak lagi dihitung, kontribusi mereka terhadap keamanan jaringan menurun, dan node yang tertinggal versinya tidak lagi dipercaya untuk menjaga integritas data on-chain. Jaringan memilih hanya node yang disiplin mengikuti protokol resmi. Ini adalah penyaringan nyata, yang patuh bertahan di lingkaran inti, yang tertinggal bergerak ke pinggir. Kedua, dari sisi akun pionir. Di sini, KYC dan KYB menjadi gerbang utama. Migrasi individu KYC, termasuk metode terbaru seperti palm print KYC, memastikan setiap identitas unik dapat diverifikasi dan sah. Satu orang, satu identitas, satu akun. Di level bisnis, jalur KYB memastikan entitas legal siap dipertanggungjawabkan, mematuhi dokumen dan standar kepatuhan. Tidak cukup niat, entitas harus diverifikasi untuk bisa berpartisipasi dalam ekonomi Pi. Dari proses ini muncul konsep penting, supply efektif. Saldo yang terlihat di aplikasi tidak otomatis berarti seluruhnya liquid di mainnet. Akun yang belum KYC, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak aktif, berpotensi tertahan dari partisipasi penuh. Jaringan tidak hanya menghitung jumlah koin, tetapi juga memilah mana yang siap digunakan dalam ekonomi nyata dan mana yang masih menunggu. Jika digabungkan, final filter terlihat sebagai kombinasi 3 lapisan. Pertama, upgrade protokol menyaring infrastruktur. Kedua, status node menyaring penjaga jaringan. Dan ketiga, status KYC dan KYB menyaring siapa yang berhak ikut dalam perputaran nilai mainnet. Hanya akun dan node yang memenuhi ketiga dimensi ini yang benar-benar berada di garis depan ekonomi Pi. Mereka yang patuh secara teknis, identitasnya jelas, dan aktif menjalankan perannya. Inilah partisipan yang akan merasakan dampak nyata ketika jaringan diuji secara serius di hadapan dunia luar. Implikasi ekonomi untuk pionir. Di bagian ini, kita membahas pertanyaan yang paling sering muncul. Jika semua filter ini berjalan, apa dampaknya bagi pionir secara ekonomi? Secara global, jawabannya dimulai dari satu hal, kelayakan jaringan di mata pihak luar. Jaringan kripto yang ingin dinilai serius oleh regulator dan calon mitra harus menunjukkan 3 pilar utama. Pertama, protokol yang stabil tidak berubah arah secara mendadak dan telah melalui tahap pengujian. Kedua, node yang patuh menjalankan upgrade tepat waktu dan mengikuti aturan konsensus. Ketiga, identitas pemilik koin yang jelas melalui proses KYC dan KYB yang terdokumentasi. 3 pilar ini sejalan dengan prinsip di white paper Pi Network, transparansi, pencegahan penyalahgunaan, dan orientasi pada penggunaan nyata, bukan spekulasi. Selain itu, regulasi global seperti MiCA Addendum di Eropa menegaskan hal serupa. Aset kripto yang ingin beroperasi di lingkungan diawasi regulator harus memenuhi standar kepatuhan, pelaporan, dan mekanisme pengendalian risiko. Bagi pionir, implikasinya jelas. Semakin stabil protokol, semakin disiplin node, dan semakin jelas identitas pemilik koin, semakin mudah bagi exchange, payment gateway, atau mitra bisnis untuk menilai risiko jaringan. Mereka dapat mengevaluasi 3 pilar. Apakah transaksi dapat ditelusuri? Apakah ada mekanisme pencegahan penyalahgunaan? Apakah jaringan mendukung penegakan hukum bila diperlukan? Ini bukan jaminan kerjasama atau listing, tetapi tanpa 3 pilar ini,
pintu dialog dengan pihak eksternal hampir pasti tertutup. Artinya, implikasi ekonomi bukan langsung ke harga, melainkan pada tingkat keseriusan dan kredibilitas jaringan di mata institusi. Jika kita lihat konteks Indonesia, regulator seperti OJK punya prioritas spesifik, perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Dalam kerangka ini, mekanisme P-Network menjadi relevan. Upgrade protokol memastikan transaksi tercatat rapi di blockchain dan perilaku jaringan bisa diaudit secara teknis. KYC, Palm Print KYC, dan KYB menyaring akun fiktif, duplikat, atau aktivitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagi AML dan CFT di Indonesia, dua hal ini sangat krusial. Pertama, identitas yang lebih jelas memudahkan pemetaan siapa yang memegang apa. Kedua, jejak transaksi yang transparan memudahkan analisis pola, jika suatu hari regulator atau lembaga penegak hukum perlu melakukan penelusuran. Namun, perlu ditekankan, hingga saat ini P-Network belum diakui sebagai aset kripto teregulasi oleh OJK. Konten ini tidak mengklaim legalitas, tidak menjanjikan listing, dan tidak mengajak berinvestasi. Tujuannya, memberi gambaran bagaimana mekanisme teknis seperti upgrade protokol, filter node, dan KYC atau KYB bisa selaras dengan prinsip regulasi modern, termasuk di Indonesia. Keputusan final tetap di tangan regulator, bukan komunitas, bukan pembuat konten. Bagi pionir Indonesia, posisi terbaik adalah memahami proses ini secara jernih, mengikuti perkembangan resmi, menjaga kepatuhan data diri, tidak membangun harapan pada klaim yang tidak bersumber dari dokumen atau otoritas sah. Sikap rasional pionir tahun ini. Di titik ini, gambaran besar sudah terlihat. P-Network tidak hanya sekadar mengubah versi protokol, tetapi juga menyaring siapa saja yang benar-benar siap berpartisipasi dalam ekonomi mainnet. Lalu, sikap rasional apa yang harus diambil pionir di tahun ini? Pertama, bagi operator node. Segera cek status node Anda di dashboard resmi. Pastikan versi perangkat lunak sudah mengikuti upgrade terbaru. Pastikan node aktif, tersinkronisasi, dan bebas dari peringatan error. Jika ada masalah, perbaiki sebelum batas waktu upgrade berakhir. Di fase ini, kelalaian teknis bisa berarti kehilangan peran dalam konsensus, dan suara node Anda tidak lagi diperhitungkan dalam validasi blok. Kedua, pastikan proses KYC selesai melalui jalur resmi. Gunakan hanya aplikasi dan kanal resmi yang ditunjuk oleh ekosistem P. Jika KYC sudah selesai, periksa kembali statusnya. Pastikan tidak ada verifikasi pending atau data yang belum lengkap. Bagi yang belum KYC, siapkan dokumen sah, dan ikuti instruksi resmi ketika undangan muncul. Bagi entitas bisnis, pertimbangkan jalur KYB jika ingin tercatat sebagai entitas resmi dalam ekosistem. Ketiga, disiplin dalam memilih sumber informasi. Ikuti perkembangan hanya dari kanal resmi P-Network, akun X, channel YouTube resmi Picor Team, dokumen white paper, roadmap, dan MiCA addendum yang sudah dipublikasikan. Jika klaim tertentu tidak dapat ditelusuri ke dokumen resmi atau kanal ini, anggap itu opini, bukan fakta. Hal-hal yang perlu diwaspadai. Jauhi promosi yang menjanjikan tanggal listing pasti, harga tetap, atau profit tertentu. Klaim seperti ini sering memicu FOMO, bukan edukasi. Waspadai sumber tidak resmi yang tidak menyertakan rujukan teknis atau aturan jelas. Video, thread, atau postingan yang hanya narasi tanpa data tidak boleh dijadikan dasar keputusan. Sikap rasional bukan berarti menolak semua informasi, melainkan memeriksa fondasi sebelum percaya. Mari kita rangkum. Versi 19.6, 19.9, hingga versi 20, adalah proses pematangan dan penyaringan. Protokolnya dimatangkan. Nodenya disaring berdasarkan kepatuhan. Akun dan bisnisnya difilter melalui KYC dan KYB. Hasil akhirnya adalah ekosistem yang lebih kecil secara jumlah, tetapi lebih jelas identitas dan perannya. Ekosistem seperti inilah yang lebih mungkin dinilai serius oleh pihak eksternal, termasuk regulator dan mitra potensial. Pada tahap ini, pertanyaannya bergeser dari spekulasi ke evaluasi. Bukan lagi kapan listing atau berapa harga, tetapi seberapa siap jaringan dan komunitas menghadapi standar yang berlaku di pasar nyata. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Apakah filter seperti ini sudah cukup untuk membuat P layak diuji di pasar nyata? Tulis pendapat Anda dengan singkat dan jelas di kolom komentar.